Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Wulandari akan mempresentasikan materi saya itu tentang peta konsep dan teori belajar. Saya akan menjelaskan tentang peta konsep. Peta konsep merupakan rangkuman materi yang struktural dan salah satu metode belajar yang mengorganisasikan informasi atau suatu pelajaran. Keuntungan dalam strategi pembelajaran menggunakan peta konsep itu sendiri yaitu siswa dapat menangkap seluruh informasi yang diberikan oleh guru, kemudian siswa yang menyusun kembali informasi yang diberikan oleh guru secara praktis. Siswa dapat dengan mudah melihat hubungan-hubungan antara informasi praktis dalam penggunaannya, serta siswa dapat mengingat dan memahami pembelajaran lebih mudah. Cara pembuatan peta konsep itu ada dua langkah, yaitu secara manual dan menggunakan Microsoft Word. Cara pembuatan peta konsep secara manual yaitu memilih materinya, memahaminya, dan memilih poin-poin penting yang terdapat dalam materi, menentukan konsep relevan yang akan ditetapkan, lalu menyusun konsep itu dari yang dahan sampai ke ranting. Setelah poin-poin telah ditentukan, tuangkan poin-poin itu ke dalam konsep, menghubungkan konsep yang berkaitan dengan garis-garis penghubung, dan memberikan kata penghubung pada setiap garis penghubung itu, dan mengembangkan peta konsep tersebut. Yang terakhir adalah cara membuat peta konsep dengan menggunakan Microsoft Word, yaitu memilih materi, pilih poin yang penting, buka Microsoft Word, lalu pilih menu bar insert. Dalam menu bar insert, pilih Smart Art. Dalam Smart Art itu ada beberapa konsep yang bisa kita pilih. Setelah konsep itu kita pilih, masukkan materi yang akan dijadikan peta konsep. Lalu peta konsep telah selesai. Selanjutnya, teori belajar. Teori belajar merupakan suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antar guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar behavioristik. Teori ini dicetuskan oleh Gage and Berliner yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Tujuan pembelajaran menurut teori ini tekankan pada penambahan pengetahuan. Selanjutnya adalah teori humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah teori belajar kognitivistik. Teori ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang ada. Yang terakhir adalah teori konstruktivistik. Menurut cara pandang teori ini, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Artinya, siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu dibangun atas dasar realitas yang ada di dalam masyarakat. Evaluasi pembelajaran pada teori ini tidak hanya dapat dimaksudkan untuk mengetahui kualitas siswa dalam memahami materi dari guru. Evaluasi ini menjadi saran untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.